Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mulyani dengan nomor pokok mahasiswa 30620561111. Dalam kesempatan kali ini, saya telah membuat alat peraga yaitu papan sumber daya alam dan pemanfaatannya dari mata kuliah IPA SD 1. Yang diampu oleh Ibu Nana Citrawati Lestari MPD. Pada saat ini saya telah membuat alat peraga ini agar memudahkan siswa dalam memahami apa materi yang telah diajarkan gurunya. Dengan alat peraga ini, siswa dapat memahami bagaimana detailnya materi yang telah diajarkan oleh gurunya. Langsung saja, dalam penggunaan alat peraga yang saya buat ini, saya menggunakan dua item. Yang pertama item A dan item B. Item A ada beberapa amplop yang telah berisi contoh-contoh sumber daya alam. Jadi bagaimana siswa dapat membedakan mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, dalam penggunaan alat peraga yang telah saya buat ini, siswa dapat memilih beberapa bentuk amplop yang telah tersedia. Jadi seandainya saya memilih nomor 1. Di nomor 1 ini ada contoh sumber daya alam tanah dan yang satunya perak. Jadi sumber daya alam tanah ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi saya menaruh di sebelah sini. Sumber daya alam tanah ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan manfaatnya adalah manfaat tanah bagi manusia adalah sebagai media tanam dalam bidang pertanian dan perkebunan. Apalagi tanah yang ada ini sangat subur. Jadi pertanian atau perkebunan akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berkualitas dan bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya ada perak. Perak adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena dia termasuk dalam bidang tambang. Sumber daya alam perak ini bermanfaat untuk membuat perhiasan-perhiasan bagi kaum wanita. Jadi ada perhiasan membuat kalung, membuat cincin, membuat gelang, itu ada juga yang terbuat dari perak. Ya, selanjutnya saya memilih amplop yang nomor 4. Di dalam amplop ini ada 3 sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam batu bara. Batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi saya menaruhnya di sini. Manfaat dari batu bara adalah salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga gas dan bahan bakar untuk kereta api pada zaman dulu. Dan pembuatan metalurgi atau industri baja. Selanjutnya ada emas. Emas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
karena dia adalah hasil tambang. Emas bermanfaat untuk membuat perhiasan seperti kalung, gelang, dan bermacam-macam lainnya. Selanjutnya ada air. Air adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dia jumlahnya sangat banyak. Fungsi air bagi kehidupan manusia adalah untuk minum yang pastinya, untuk memasak, untuk mencuci, untuk segala macam hal, untuk seperti kebersihan, mencuci baju, mencuci piring, itu semuanya dari air. Kita minum pasti dengan air. Tumbuh-tumbuhan pun butuh air. Dan selanjutnya saya memilih amplop yang nomor 3. Di amplop yang nomor 3 ini ada sumber daya alam minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena dia dari hasil tambang. Minyak bumi bermanfaat sangat banyak, yaitu untuk sumber gas cair, yang kedua untuk bahan bakar, yang ketiga industri petrokimis, yang keempat sumber produksi polimer, yang kelima bahan serat, dan yang keenam bahan poliuretan. Selanjutnya ada gas alam. Gas alam adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Manfaat dari gas alam adalah sebagai bahan pembangkit listrik tenaga uap. Selanjutnya manfaat gas alam, bahan bakar kendaraan dari gas alam juga. Yang ketiga, bahan baku industri plastik. Yang keempat, sebagai bahan pemanas dan pendingin. Yang kelima, untuk merekayasa cuaca. Yang ketujuh, untuk mengolah hasil hutan, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada sumber daya alam, yaitu kayu. Kayu ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena kayu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Manfaat dari kayu ini sangat banyak. Yang pertama, membuat rumah dengan kayu. Terus membuat perabotan rumah tangga dari kayu juga. Dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah hewan. Hewan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena hewan berkembang biak. Apabila berkembang biak, dia mempunyai anak-anaknya besar, bisa dimanfaatkan lagi. Jadi pokoknya sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dia berkembang biak. Hewan ini, manfaat dari hewan adalah sebagai untuk bahan makanan. Seperti kita ini ayam, kambing, sapi, itu bisa kita jadikan makanan. Bisa juga untuk peliharaan dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang tersisa adalah amplop nomor 2. Di amplop nomor 2 ini ada sumber daya alam, yaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dia selalu tumbuh dan menghasilkan manfaat. Manfaat dari tumbuh-tumbuhan sangat banyak. Bisa dijadikan sayuran, sebagai menghasilkan kayu ini, yaitu dari tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak yang lainnya.
Selanjutnya, buah-buahan. Buah-buahan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dia dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Manfaat buah-buahan bagi manusia adalah sebagai sumber gizi, sumber serat, sumber mineral dari buah-buahan juga. Selanjutnya yang terakhir adalah timah. Timah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Manfaat timah bagi manusia adalah sebagai lapisan produk baja. Timah juga bermanfaat untuk bahan produk kaca, sebagai komponen industri otomotif, bisa juga menjadi komponen dalam pembuatan pasta gigi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang ini adalah karya saya membuat alat peraga, yaitu papan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.